Hello guys, it's me Jojo and welcome back to ASMR. Aku sama Mama review film Satu kakak, Tujuh tujuh Ponakan. keponakan. Nah, film ini menceritakan tentang seorang Boko yang mempunyai 7 ponakan. Tapi 7 ponakannya itu bukan 7 ponakan yang benar-benar ponakan gitu. Karena yang benar-benar ponakannya itu cuma ada 4. Satu lagi itu anak titipan dari gurunya waktu dia sekolah dulu SD gitu. Terus yang 2 lagi itu kakaknya sama kakak iparnya. Jadi 7 ponakannya. Dan satu kakak itu adalah si Moko sendiri yang adalah om. Dia itu adalah paman, tapi karena usianya nggak terlalu jauh sama anak pertama, jadi mereka manggil kakak mungkin gitu ya. Jadi Moko ini punya 3 bersaudara. Dia itu bontot, terus ada kakaknya 2 orang. Nah yang pertama inilah yang punya anak 4. Awalnya itu dia 3 ponakan, tapi suatu ketika karena kakaknya ini hamil, kena musibah, jadi ya udahlah si Moko memutuskan untuk mengurus 4 ponakannya. Disitulah mulai dramanya yang penuh complicated ya. Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan S2-nya, kerja, meraih cita-citanya, atau mengurus ponakannya, apalagi ada yang masih bayi banget gitu. Di situ dramanya sama hubungan percintaannya dengan Maureen, teman waktu dia kuliah. Dulu deh pendapatnya tentang film itu. Film itu dari menit ke berapa itu sepertinya kita capek menontonnya karena agak ngulur gitu, nggak dapet gitu. Ketika udah agak lama baru terlihat gitu. Jadi ini film sedikit agak membosankan di awal, tapi begitu di tengah mungkin dia irama kerucut dia. Terus apa lama-lama naik. Nah, turun lagi. Iya. Nah, jadi klimaksnya tuh sebenarnya bukan di tengah, kayaknya hampir mau akhir. Kalau kerucut kan di tengah kan gitu. Tapi ini film kan seperti membaca novel kita. Jalan ceritanya, dia punya klimaks, tapi anti klimaksnya masih kurang menggigit. Di sini konfliknya ada, tapi konflik yang sederhana. Terus tidak ada emosi yang berlebihan, amarah. Ini pendekatannya benar-benar real kayak kita aja gitu. Filmnya Nggak terlalu dramatis didramatisir. Nah, tidak terlalu didramatisirkan. Film ini seperti membawa kita ya masuk ke dalam ceritanya itu, keluarga. Jadi kita ikut melihat secara kekeluargaan lah. Misalnya kita tetangganya, kita masuk di dalamnya gitu. Sehingga kita bukan kayak penonton, tetapi kayak tetangga yang melihat mereka dalam keluarga. Begitu. Kalau misalnya dalam bentuk acting dari pemainnya? Aktingnya sih sebenarnya ya keponakannya bagus, si Mokonya juga bagus. Yang paling mencuri perhatian Mama siapa? Sebenarnya yang mencuri perhatian Mama itu yang anak yang tukang makan gembul itu. Si Ano. Tapi di sini yang di awal itu yang peran bayinya itu macam tahu aja dia sedang main film. Jadi dia memperhatikannya betul-betul. Orang lagi memperhatikan main laptop, dia lihat-lihat. Jadi bayinya keren. Kalau aku tercuri sama aktingnya yang jadi Ais. Jadi Ais yang anak titipan itu bagus sih dia. Ekspresinya. Apa muka wajahnya itu juga maksudnya karena baru pertama kali lihat jadi enak gitu. Aktingnya benar-benar kelihatan dia real seperti Ais gitu. Kalau dari musik Mama gimana? Biasa lah. Biasa. Musik scoring loh. Iya, biasa. Maksudnya musiknya membawa suasana. Mama ada rasa? Nggak ada. Ini film kan nanggung. Sedihnya juga nggak dapet. Cuman kita terbawa rasa mereka aja. Tapi untuk sedih yang mendalam nggak dapet. Sementara mereka udah nangis ya kan di dalam cerita film itu. Jadi kita nggak terikut dengan nangisnya. Kita cuma ada rasa aja. Terharu juga nggak berapa sih. Kalau kita udah terharu kan pasti keluarin air mata.
scene favorit Mama ada nggak? Scene itu deh, si Mokonya itu kalau dia sedang gendong bayi gitu, main-main sama anak-anak. Nah itu dia dapet tuh sebagai kakak sekaligus sebagai bapak. Iya. Kalau aku scene yang pas mau terakhir sih yang diskusi keluarga. Itu abang dari kakaknya itu si Eko namanya, Mas Eka. Mas Eka. Nah itu juga Jangan bagus, spoiler. Oh, actingnya bagus. bagus. Cuman nyebelin. Ya Itu maksudnya aja. ngeselinnya dapet. Oh ya, fun fact-nya Mama tahu nggak sih kalau ini adaptasi dari sinetron tahun 90-an? Ya kan aku juga nggak tahu lah, aku kelahiran 90 tapi aku nggak tahu ada sinetron. Ya orang namanya lu kelahiran 90 masih bayi merah-merah cet gitu. Iya, tapi kan tetap aja ada. Pasti aku nonton dong. Nonton masih bayi cicit. Yang main tuh Novia Kolopaking. Yang mana? Yang satu kakak 7 ponakan versi sinetronnya. Saudaranya Aswendo. Ini juga Aswendo tadi. Enggak, yang ini yang di Lawrence. Tapi ada Aswendonya di lahir. Iya, diadaptasi dari karya Aswendo gitu. Kalau saudaranya itu yang di Lawrence. Ini filmnya menghangatkan, ada kocaknya juga, lucu-lucunya, tipis-tipis, tapi jadi jadi bikin kita melek lagi nontonnya. Kalau misalnya terlalu drama kan pasti boring ya. Jadi penulis skenario-nya bisa menempatkan drama bagian lucu-lucunya, bagian hangat-hangatnya itu pas gitu. Iya, betul pas letaknya. Cuman ini memang film ini beredukasi tinggi. Iya. Mengajarkan bagaimana seorang kakak bertanggung jawab penuh. Tidak tanggung ya, penuh. Jadi itu kalau untuk di situasi yang sekarang ini sih susah deh dapat seperti kakak itu. Jadi kita bisa membawa kita mencontoh film ini. Walaupun ini film, tapi kisah nyatanya pasti ada. Ada yang bisa diambil lah. Iya, tanggung jawab seorang kakak. Iya. Kita mau ngasih rating berapa? Sebenarnya ini film kan biasa aja ya. Cuman emang ada edukasinya sih. Ya 7 lah. Kalau aku kasih jadi 8 lah. Jadi kita agak beda dikit nih guys. Oke guys, sekian dulu untuk review film kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini supaya kalian bisa menyaksikan ASMR aku sama Mama review film. Pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.